sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 15 Juni 2020. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yisrael itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel, istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan raja." Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, "Nabot sudah dilempari sampai mati."
Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati." Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah balas dendam dan cinta kasih. Paus Yohanes Paulus II pernah menghadapi maut ketika Mehmet Ali Akça, seorang kriminal asal Turki, mencoba membunuhnya dengan tembakan pada tanggal 13 Mei 1981. Mehmet dipenjara selama 19 tahun di Italia. 2 hari setelah Natal di tahun 1983, Paus mengunjungi penjahat itu di penjara dan berkata, "Aku memaafkanmu sahabat, aku mengampunimu." Pada tanggal 27 Desember tahun 2014, 33 tahun kejahatan itu berlalu, Mehmet Ali Akça yang telah menjadi Kristen itu menunjukkan diri ke publik Vatikan untuk meletakkan bunga-bunga mawar putih di makam Santo Yohanes Paulus II. Demikian kisah kasih dari Sang Santo. Saudaraku yang terkasih, sabda Yesus pada hari ini cukup menantang kita. Dia mengajarkan kepada para muridnya untuk hidup melebihi hukum lama yang menyatakan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Para murid diminta untuk mengutamakan hukum cinta kasih. Jika mereka dirugikan atau dilukai orang lain, maka pembalasannya ialah dengan tindakan kasih, yakni pengampunan. Artinya adalah bahwa setiap tindakan yang merugikan kita haruslah kita balas dengan kebaikan. Mengapa demikian? Sebab Yesus sendiri sebagai anak Tuhan telah menjadi korban dosa dan kejahatan. Dia telah merangkul segala salah dan dosa-dosa manusia di dalam penderitaannya. Oleh sebab itu, dia meminta para murid agar tetap mengasihi orang-orang yang menjahati mereka.
saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan hari ini menginspirasi kita untuk tetap bersikap baik kepada orang lain, kendati orang lain menjahati kita. Yesus menuntut kita agar tidak perlu membalas dendam. Bila kita hanya memandang dan mengikuti pikiran, perasaan diri kita yang negatif, tentu akan terasa amat sulit untuk mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Tanpa ada kasih dan berkat dari Allah, tentu kita tidak akan bisa melakukan itu. Kasih memiliki daya untuk membantu orang lain menemukan makna hidupnya, seperti pemberian diri Yesus di salib karena dosa-dosa kita. Semoga demikian.